Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Bahasan di bab ini meliputi A. Pemikiran filosofis Pancasila menurut para pendiri bangsa, B. Pemikiran filosofis Pancasila menurut para ahli, C. Nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan, dan D. Nilai Pancasila sebagai sumber norma etik dan hukum bernegara. Pemikiran filosofis Pancasila menurut para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa atau The Founding Fathers telah memberikan warisan berharga berupa renungan filosofis tentang nilai atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Hasil renungan tersebut telah memberikan orientasi, gagasan, nilai, dan prinsip-prinsip dasar guna memandu bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara untuk masa depan. Di bawah ini merupakan pemikiran dari I.R. Soekarno dan Mohatta. Yang pertama, I.R. Soekarno. Menurut Soekarno, muatan yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila dapat dikemukakan secara sederhana, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Bukan hanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, tapi hendaknya masing-masing orang Indonesia bertuhan menurut Tuhannya sendiri. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti humanity atau persaudaraan bangsa-bangsa. C. Persatuan Indonesia berarti nasionalisme. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti demokrasi. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Oke, pada kursus Pancasila Dasar Negara tanggal 16 Juni 1958, Soekarno memberikan bantahan terhadap beberapa pendapat yang dianggapnya menyimpang dari Pancasila. Pancasila adalah falsafah dari negara Indonesia. Pancasila adalah dasar dari negara Republik Indonesia ini. Pada kursus Pancasila Dasar Negara tanggal 5 Juli 1958, Soekarno mengatakan jika rasa kebangsaan itu tidak ada, barangkali kita belum bisa sampai sekarang ini mendirikan negara yang merdeka. Namun, perlu dihindari jangan sampai kebangsaan itu meluap-luap menjadi chauvinisme. Pada pidato di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, Soekarno menyebut sila ketiga Persatuan Indonesia sebagai prinsip nasionalisme. Kekuatan yang membakar dari nasionalisme telah menggerakkan rakyat Indonesia menjadi kemerdekaan. Oke, pada kursus Pancasila Dasar Negara tanggal 3 September 1958, Soekarno menyebut sila keempat ini sebagai kedaulatan rakyat yang berarti demokrasi. Demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu hidup dengan dasar kekeluargaan. Pada pidato di hadapan sidang umum PBB tahun 1960, Soekarno mengatakan adanya 3 unsur yang terkandung dalam sila keempat. Pertama yaitu mufakat, yakni kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi yang mengandung prinsip perwakilan. Ketiga, demokrasi yang mengandung prinsip musyawarah. Selanjutnya adalah pidato tanggal 1 Juni 1945. Soekarno melalui pidato tanggal 1 Juni 1945 menyebutkan sebagai prinsip kesejahteraan. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa tidak ada nada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Sekretariat Negara 1998. Pada sambutan penutupan bahwa seminar Pancasila di Yogyakarta tahun 1959, Soekarno menyebut bahwa revolusi Indonesia bermuka dua, yaitu muka politik dan muka sosial. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta dalam buku Demokrasi Kita tahun 1966 karya Bung Hatta menyatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat negara yang terdiri atas 2 fundamen, yaitu fundamen moral tentang ketuhanan yang Maha Esa atau dasar pemimpin cita-cita dari tata kenegaraan Indonesia bagi rakyat, dan fundamen politik yaitu peri kemanusiaan atau kepemimpinan dalam praktik hidup yang dituangkan dalam perbuatan. Persatuan Indonesia atau sifat negara nasional yang satu tidak terbagi-bagi. Demokrasi atau pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat yang adil dan bertanggung jawab, dan keadilan sosial atau pedoman dan tujuan dari rakyat dan pemerintahan. Uraian Pancasila karya Panitia 5 1977. 1. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pemimpin cita-cita dari tata kenegaraan Indonesia bagi rakyatnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana diperlukan tempat perihal hak,
atau hidup, keselamatan, kebebasan diri dan milik, dan kewajiban asasi warga negara. 3. Persatuan Indonesia mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan tidak terpecah belah, yang diperkuat dengan lambang negara dan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menjadi dasar namun juga menjadi tujuan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, yang dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pemikiran filosofis Pancasila menurut para ahli. Para ahli yang memberikan sumbangan pemikiran filosofis Pancasila, misalnya dari Driya Kare dalam tulisan berjudul Pancasila dan Religi 1959, Nuto Nagoro dalam pidato Diet Natalis Universitas Pancasila tanggal 8 November 1967, Suediman Kartohadiprodjo dalam buku Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila 1970 dan Abdul Qadir Besar dalam tulisannya Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik 1994. Pemikiran mengenai Pancasila juga disumbangkan oleh para ahli atau akademisi di era sekarang. Driya Kare dalam tulisan berjudul Driya Karya tentang Negara dan Bangsa 1980 membahas Pancasila secara filosofis yang bertolak dari refleksinya tentang manusia. Tulisan ini berasal dari prasaran beliau tentang Pancasila dan religi pada seminar Pancasila 1959 di Yogyakarta. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan semua yang lain. Suediman Kartohadiprodjo 1970 menyatakan sebagai berikut. Kalau kita perhatikan, maka filsafat Pancasila inti-intinya dibawakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Pancasila berkaitan dengan manusia karena sebagai filsafat Pancasila merupakan hasil karya manusia dalam mencari hakikat akan sesuatu. Abdul Qadir Besar dalam tulisannya Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik 1994 menyatakan bahwa untuk mengetahui serba konsep yang terkandung dalam tiap sila Pancasila dan bagaimana hubungan antar konsep, perlu dilakukan refleksi filsafati. Konsep universal dalam sila Pancasila. Dalam konsep universal yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang eksistensinya dikerangkai oleh suatu mantikan yang juga ciptaan Tuhan yang dinamai mantikan ekstensi alam semesta. Berikut merupakan penjabaran konsep-konsep universal yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kesimpulan, disinilah terungkap ajaran filsafat Pancasila bahwa perangkat hidup yang original adalah kewajiban, yakni kewajiban memberi kepada lingkungan melalui interaksi saling memberi. Terungkaplah pengertian hak, yakni hak seseorang adalah hasil terlaksananya kewajiban orang lain yang bertautan. Penjelasan dari masing-masing sila Pancasila pernah diberikan pula melalui ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 yang kita kenal dengan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 ini merupakan penentuan dan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan. Pedoman tersebut dilihat secara luas sebagai pandangan resmi Orde Baru tentang Pancasila. David Bruce.